Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat. Baik, Bu. Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Sampai hari ini kita masih diberi kesempatan ya, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran untuk hari ini. Ibu absen terlebih dahulu nih. Ada yang tidak bisa hadir hari ini? Yang tidak bisa mengikuti daring? Ada? Tadi informasi di grup WA katanya Mita sakit ya? Oh, iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Kita doakan nanti semoga Mita diberikan kesehatan, sembuh seperti sedia kala. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ibu minta Sugi lah yang pimpin doa untuk pertemuan kita kali ini. Pada Sugi, Ibu persilahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan pesan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Sugi. Ya, Bu. Yang selalu bersedia untuk memimpin doa ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita menyanyikan dulu lagu nasional. Indonesia, Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ulang lagi atau masih ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya mengenai apa? Tentang apa? Pertumbuhan ekonomi dan pengembangan ekonomi, Bu. Iya. Tentang pertumbuhan ekonomi. Dan kita kemarin sudah masuk kepada perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Sebelum kita masuk perbedaannya, siapa yang masih ingat dengan pertumbuhan ekonomi? Ya, Bu. Ayo, Gilang, silakan. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari satu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Gilang. Adapun KD kita pada hari ini masih KD yang semalam, KD 3.2, menganalisis konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta permasalahan dan cara mengatasinya. Untuk yang KD keterampilannya 4.2, menyajikan hasil temuan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi serta cara mengatasinya. Indikator capaian kompetensi, nih. 1, menjelaskan perencanaan pembangunan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang ketiga, menganalisis permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang serta cara mengatasinya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perencanaan pembangunan ekonomi dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dengan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang serta cara mengatasinya dengan baik.
guys. Yusra. Boleh libur katanya. Lebih libur nih bang. Aku ambil on kamera. Malam singgah baju pramuka langsung tadi. Malam tadi kayaknya guys. Apa? Yang mana? Iya. Sudah minggu lah ya. Selain M. Men. Silan M. Tuh, Pak, duduk Manchester. Manchester. Dan pembelajaran tadi, Ibu akan bentuk kita dalam beberapa kelompok. Ada sebuah artikel nanti di LKPD. Ibu tampilkan dulu ya. Artikel ini tentang 94.000 anak di Riau putus sekolah karena keterbatasan biaya. Ini daerah kita ya. Masih beruntung anak-anak Ibu masih bersekolah. Ini nanti dibaca, kemudian nanti kita diskusikan per kelompok. Untuk masing-masing kelompok, tugas diskusinya sama. Yang pertama, analisislah permasalahan yang menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah di Provinsi Riau. Yang kedua, sebagai seorang siswa, kontribusi apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Tujuan pembelajaran yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ini berupa tanah dan kekayaan alam, kuantitas dan kualitas penduduk, kepemilikan barang modal dan penguasaan teknologi. Yang terakhir, sistem sosial dan sikap masyarakat. Baru beberapa soal yang terjawab, kelompok 3. Kalau kelompok 1 sudah lumayan bagus. Ya, kelompok berapa lagi nih? Kelompok 1 sama kelompok 2. Kelompok 3. Ayo bersemangat, jangan mau ketinggalan dari teman-teman Dari kanan, ajari kiri, jadilah kelinci. ajari kanan, Ajari kiri, jadi tepuk tangan. jadilah tepuk tangan. Nah, bagus. Dah, kira-kira semangat lagi. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Analisislah permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah di Provinsi Riau. Salah satu permasalahannya yaitu karena keterbatasan biaya yang menyebabkan banyak sekali putus sekolah. Bahkan ini juga banyak terjadi karena keterbatasan pengetahuan warga yang berada di pinggiran terkait pentingnya pendidikan bagi anak-anak. Ya, terus. Ya, lanjut aja dulu, bacakan aja dulu tugasnya semua, diskusinya. Reni, halo. Nah. Ya, dilanjutkan Tiara, Bu. Oh, dibagi-bagi ya? Satu. Iya, Bu. Ya, terserah lah. Mana bagusnya kelompok 3 ya. 2. Sebagai seorang Nggak jelas suaranya. Kurang jelas suaranya sampai ke Ibu. Sebagai seorang siswa, kontribusi apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Sebagai adalah dengan cara memberikan pengetahuan yang kita miliki secara langsung kepada anak-anak yang tidak mampu bersekolah, dan juga memberikan buku yang sudah tidak kita pakai atau yang sudah dibaca kepada anak-anak yang lebih membutuhkannya, agar mereka juga dapat pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Ya. Lanjut yang ketiga. Oh, dioper lagi yang baca. Kelompok 3 nih luar biasa nih ya. Soal yang 3, Iya, yaitu sebutkan program pintar. Yang selanjutnya bidik misi atau beasiswa pendidikan siswa miskin.
Yang terakhir yaitu LPDP, Lembaga Pengelola Dana. Yang nomor 4, Bu. Nah, Segi. ini kelompok 3 ini luar biasa bagi-bagi tugasnya ya. Menjelaskan mengapa sumber manusia dapat menjadi faktor penting dan penghambat pembangunan ekonomi. Jika kualitas SDM yang terampil dan terlatih akan berguna untuk mendongkrak produktivitas bisnis. Jika bisnis berkembang, tentu pembangunan ekonomi akan terdongkrak. Begitu pula sebaliknya. Jika SDM yang tidak terampil dan terlatih serta kurang pengetahuan justru akan menghambat pembangunan ekonomi. Hasil diskusinya. Iya. Terima kasih Bu ucapkan kepada kelompok 3. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2, ini tentu mungkin jawabannya ada yang sama, ada yang berbeda gitu ya. Dipersilahkan memberikan tanggapan. Ayo, kelompok 1 dan kelompok 2. Bagaimana jawaban untuk kelompok 3? Ada tanggapan atau sanggahan atau tambahan dari hasil diskusi kelompoknya yang sudah didiskusikan dengan teman satu kelompoknya tadi. Silakan kelompok 1. Ini hasil diskusi kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 1? Ada tambahan atau mungkin ada yang kurang tepat barangkali seperti itu? Ayo, kelompok 1 dan kelompok 2, silakan. Ada tambahan dikit, Bu. Silakan. Kelompok Happy kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Ya. Untuk yang jawaban yang nomor berapa? Happy? Yang nomor 2. Yang nomor 2, silakan. Ini kelompok 3 tolong disimak. Ini tambahan dari kelompok 2. Gitu. Ya, Bu. Tambahannya nomor 2, dengan giat belajar dan memberi informasi atau sosialisasi dampak negatif karena putus sekolah. Ya, tambahan dari kelompoknya Happy belajar dengan giat gitu ya. Selain itu memberikan negatif. Nah, berikan aplaus dulu. Pembangunan ekonomi ada yang pertama ada kemiskinan dan keterbelakangan, yang kedua ada pengangguran, yang ketiga ada ketimpangan hasil pembangunan. Solusi masalah pembangunan ekonomi yang pertama dengan meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua dengan membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan, dan yang ketiga mengembangkan kegiatan ekonomi. Yang keempat ada menyediakan infrastruktur yang menunjang. Udah bagus kesimpulannya, sudah utuh semua. Ada soal objektif di Google formulirnya, di Google Classroom, silahkan dibuka. Bandingkan dengan yang sebelumnya, anak-anak Ibu sudah banyak yang dapat nilai 100 ya. Ya, Bu. Ibu ucapkan selamat bagi anak-anak Ibu. Pembelajaran kita kali ini Ibu cukupkan sekian. Untuk materi berikutnya silahkan dibaca nanti tentang ketenaga kerjaan. Ibu persilahkan Gilang untuk memimpin doa untuk penutupan kegiatan kita pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada anak-anak Ibu semua yang sudah mau mengikuti pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.